Shalom Sobat Muda Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program Diskusi Sekolah Sabat. Sebuah program pembelajaran Alkitab yang sepanjang triwulan pertama di tahun 2019 membahas mengenai kitab Wahyu, dan saat ini kita sudah sampai di pelajaran terakhir, yaitu pelajaran 13 dengan judul Aku Menjadikan Segala Sesuatu Baru. Di studio sudah hadir sahabat-sahabat yang akan menemani berdiskusi bersama dengan kita, dan nanti mereka akan memperkenalkan diri, nama, dari mana, dan pertanyaan hari ini adalah biasanya kalau ada barang yang rusak diperbaiki atau beli yang baru. Silakan. Nama saya Renato Pua, saya dari Jemaat Prisma. Biasanya kalau ada barang rusak diperbaiki sih biasanya, tapi tergantung kerusakannya. Tergantung kerusakannya. Contohnya apa yang rusak? Kalau misalnya HP rusak, ya mungkin diperbaiki dulu. Tapi kalau diperbaikinya harganya mungkin agak mahal, mendingan ganti baru kan. Oke, terima kasih. Baiklah, Shalom. Nama saya Pendeta Muda Wilson Aritonang. Sama di Jemaat Gereja Prisma dan cabangnya. Kalau ada barang yang rusak, maunya sih diganti, ya, tapi terkadang kita harus hitung-hitungan dulu. Kalau rusaknya parah sekali baru diganti. Kalau enggak, tapi biasanya tunggu sampai rusak total. Biasanya tunggu sampai total ya? Baru bersabar untuk diganti. Oke, terima kasih. Kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, Pendeta David Panjaitan, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Pendeta. Shalom Yola, Renato, Wilson, dan pemirsa di mana berada. Kalau Pendeta gimana? Biasanya diperbaiki atau beli baru? Tergantung barangnya apa yang rusak. Ini Alkitab saya udah rusak ini. Saya udah berapa kali ganti, tapi tetap kembali lagi ke sini. Saya lem, dilakban lagi, karena enak pakai ini. Jadi kalau memang barang itu perlu diganti. Kalau barang itu bisa diperbaiki, ya diperbaikin. Oke, terima kasih. Kita akan segera memulai diskusi kita, dan untuk ayat inti dan doa akan dibawakan oleh Renato. Ayat inti kita adalah, Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Wahyu 21 ayat 5. Kita satu dalam doa. Maha besar Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah siang dan malam, penuh kasih. Saat ini Bapa, kami akan memulaikan diskusi sekolah sahabat kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menaungi kami, agar pikiran-pikiran kami dapat tertuju kepadamu saja, dan pembahasan ini dapat tertanam di dalam hati kami masing-masing. Yang doa kami Bapa, jadilah kehendak bukan kehendak kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Ceritanya berlanjut dan hampir selesai. Jadi dari pelajaran 2 minggu yang lalu mengenai 7 malapetaka terakhir, dan minggu lalu kita belajar penghakiman atas Babel, dan bagaimana kita melihat itu semua sebenarnya adalah kabar baik. Kabar baik bagi kita umat-umat Allah, karena pada saat itu sudah terpisah menjadi 2 kelompok, mereka yang menerima tanda binatang dan mereka yang menerima materai Allah. Bagi kehancuran Babel di akhir zaman adalah kabar buruk bagi mereka yang bekerja sama dengan sistem agama murtad. Tetapi bagi umat Allah itu adalah sebuah kabar baik. Babel bertanggung jawab membujuk kuasa politik sekuler untuk menganiaya umat Tuhan. Kehancuran musuh terbesar ini berarti pembebasan dan keselamatan. Dan ini merupakan jawaban juga dari materai kelima, ketika umat-umat Allah mereka berdoa dan mengatakan, mereka berseru kepada Tuhan, berapa lama lagi ya Tuhan? Ini adalah jawaban dari doa-doa umat-umat Tuhan. Buku Wahyu memberi jaminan bahwa kejahatan, penindasan, dan penderitaan pada akhirnya akan berakhir. Inilah saatnya bagi Kristus untuk menyatakan kerajaan yang kekal. Pasal selanjutnya dalam buku Wahyu menggambarkan bukan hanya kehancuran Babel di akhir zaman, namun juga kehancuran iblis dan segala kejahatan. Kita hanya mendapat gambaran sekilas dari ditetapkannya kerajaan Allah yang kekal. Jadi sepanjang minggu ini kita akan belajar bagaimana Babel itu pada akhirnya akan hancur,
Iya. Lalu apa yang akan terjadi pada setan dan pengikut-pengikutnya, dan apa yang akan terjadi kepada umat-umat Allah yang tetap yang kemarin kita belajar terpanggil, terpilih, dan setia. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Masuk di pelajaran hari Minggu, silakan Renato. Pelajaran hari Minggu tentang pernikahan anak domba. Kita akan baca dalam Wahyu 19 ayat 6 sampai 9. Wahyu 19 ayat 6 sampai 9. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Selanjutnya kita baca Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi di sini tentang pernikahan anak domba ini, kita melihat awalnya pada saat Yesus datang, untuk yang pertama kali, ini adalah perkataannya saat dia akan pergi, perkataannya dan janjinya kepada kita, janganlah gelisah hatimu dan percaya pada juga. Ini sama seperti kita jika mungkin kita dengan orang-orang yang kita kasihi ingin berpisah mungkin dalam jangka waktu tertentu, pasti ada sesuatu yang kita katakan. Ada sesuatu yang kita katakan, apakah itu janji-janji atau ya kalau manusia mungkin janji-janji manis ya, tiba-tiba tidak kembali, tapi ini kita percayakan kembali kalau Yesus. Pada saat ini kita lanjut. Dalam ayat-ayat ini Tuhan menggunakan lambang dari pernikahan bangsa Yahudi dahulu kala untuk mengajarkan kebenaran kepada kita. Calon mempelai akan pergi ke rumah tunangannya untuk bertunangan. Setelah mahar dibayar, maka pasangan itu dianggap telah menikah, namun mereka tidak dapat hidup bersama. Mempelai pria akan kembali ke rumah bapaknya untuk menyediakan tempat bagi mereka. Mempelai wanita akan tetap tinggal di rumah orang tuanya untuk mempersiapkan dirinya. Setelah persiapan selesai, mempelai pria akan kembali untuk menjemput mempelai wanita ke rumah bapaknya, di mana akan diadakan pesta pernikahan. Jadi kita ini sama seperti mempelai pria yang menunggu akan mempelai wanita maksudnya yang menunggu kedatangan dari mempelai pria itu. Kita baca lebih lanjut. Ini adalah flashback mungkin dari love story dari Kristus kepada mempelai wanitanya, yaitu kita. 2000 tahun yang lalu Kristus meninggalkan rumah surgawi untuk bertunangan dengan mempelainya di bumi. Setelah membayar lunas mas kawin atau mahar dengan darahnya di Golgota, dia kembali ke rumah Bapa untuk mempersiapkan tempat bagi mempelainya. Saat mempelai wanita tinggal di dunia mempersiapkan dirinya, di akhir zaman dia akan datang dan menjemput mempelainya dan membawanya ke rumah Bapaknya. Wahyu 19 ayat 8 menyatakan bahwa lenan halus yang putih bersih diberikan kepada mempelai wanita oleh Kristus. Hal ini menunjukkan bahwa umat Allah tidak memiliki jasa atas perbuatannya. Jubah umat Allah melambangkan tindakan kebenaran dari orang-orang kudus, suatu tindakan yang dihasilkan lewat penyatuan mereka dengan Kristus, yaitu hidup dalam diri mereka. Jubah ini telah dicuci dalam darah anak domba. Saat di dunia, Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang upacara pernikahan. Salah satu tamu lebih memilih untuk mengenakan pakaiannya sendiri, gantinya jubah pesta yang disediakan oleh raja,
dan dia dikeluarkan dari pesta itu. Jadi Wahyu 3 ayat 18 menunjukkan bahwa jubah yang disediakan oleh Kristus adalah kebutuhan terbesar dari umat Allah yang hidup pada akhir zaman ini. Apa itu jubah? Seperti yang kita baca tadi ya. Jubah itu adalah tindakan kebenaran dari orang-orang kudus. Yesus menawarkan kepada jemaat Laodikia untuk membeli jubah daripadanya. Ini menunjukkan bahwa dia meminta sesuatu untuk ditukar dengan apa yang dia tawarkan kepada mereka. Kita menyerahkan roh merasa puas dan percaya diri untuk ditukarkan dengan satu kehidupan yang setia dalam penurutan kepada Kristus dan percaya pada jasa-jasanya sebagai satu-satunya harapan keselamatan kita. Saudara-saudara sekalian, mungkin kita pada saat berada di dunia ini, kita semua memiliki jubah kesayangan ya. Istilahnya mungkin ada tindakan-tindakan yang selalu kita ulang terus-menerus. Kita selalu berdalih bahwa, aduh, ini adalah mungkin kelakuan saya yang tidak bisa dirubah, mungkin cepat marah. Tapi di sini, Yesus meminta sesuatu untuk ditukar, yaitu jubah yang selama ini kita bawa di dunia ini. Dia ingin menukarnya dengan jubah yang dari Dia. Dan sekarang, kita tidak diselamatkan oleh perbuatan kita, tetapi tindakan benar apakah yang kita lakukan yang dapat menolong menjelaskan jenis kehidupan yang sedang kita hidupkan sekarang. Jadi kehidupan yang kita hidupkan sekarang, pada saat Yesus meminta untuk menukar sesuatu yang ada dalam diri kita, apakah itu hal-hal yang mungkin buruk dalam kehidupan kita, apakah kita mau pada saat dia meminta itu? Agar pada saat kita menerima jubah yang diberikan oleh Yesus, dan jubah itu yang akan kita gunakan di pesta pernikahan anak domba pada saat kedatangan yang kedua kali. Amin. Ini benar-benar kabar baik. Benar-benar kabar baik. Pendeta, ada yang mau ditambahkan? Nanti aja. Nanti aja? Oke. Jangan kemana-mana, karena nanti pendeta akan memberikan penjelasan lebih lanjut. Kita masuk di pelajaran hari Senin, silahkan Pendeta Wilson. Baiklah, kalau kita melihat bahwa pelajaran ini banyak sekali simbolisme lagi. Dan kali ini, simbolismenya lebih ke arah positif. Dan ada tadi dikatakan perjamuan pernikahan. Kalau kita bisa ketahui bahwa semua banyak simbol ini banyak berdasarkan dengan kebudayaan orang-orang Ibrani ataupun di zaman itu ketika mereka di masa orang-orang Romawi. Bagi orang Ibrani, masa perkawinan itu ada tiga fase. Yang pertama ialah pertunangan. Kedua adalah presentasi atau pernikahan itu sendiri, baru resepsi. Jadi, kalau kita boleh gambarkan bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah seperti pertunangan itu. Ya, di mana banyak dramanya. Ya. Saat kita sedang melakukan pendekatan, dan di sini kita melihat kehendak Tuhan. Dia mengirimkan anaknya untuk dapat menarik kita kembali. Disitulah kita lihat bahwa semua ini adalah usaha Tuhan sendiri. Ya, dari semua Tuhan telah singkapkan di kitab Injil, banyak sekali perumpamaan-perumpamaan tentang pernikahan, perjamuan. Ada juga tentang di Mazmur Matius 25 tentang virgin yang foolish virgin sama wise virgin, kan, orang yang bodoh atau yang fasik, yang tidak bijak sama yang bijak. Dan di saat inilah kita melihat pernikahan itu, dan kita bisa melihat bahwa semakin ditunjukkanlah karakter Tuhan kita, ditunjukkanlah karakter juru selamat kita, dan kita akan melihat kalau sahabat atau pelajaran minggu lalu adalah mengenai karakter setan. Sekarang kita melihat kemuliaan, keagungan Tuhan kita di ayat yang ke-11 sampai 16. Pasal 19 ayat 11 sampai 16. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Ayat 14. Dan semua pasukan di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. 15.
Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Yang terakhir, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Kita lihat ada perpaduan dua gambar di sini. Gambar kemuliaan Tuhan dan keadilan Tuhan. Gambar kasih Tuhan dan keadilan Tuhan. Dan yang paling mencolok ialah kita dikatakan bahwa dia sedang menaiki seekor kuda putih. Dan diikuti dengan pasukan-pasukan kuda putih yang mengikuti dia, memakai berbaju putih. Nah, di dalam kebudayaan orang Romawi, ini adalah sebuah gambar kemenangan, the final triumph. Seorang jenderal yang mau dimuliakan, diapresiasi, setelah dia menangi suatu peperangan, dia akan diberikan kuda putih dengan baju putih dan ada prosesi. Ya, disinilah kita melihat bahwa akhirnya Tuhan yang begitu sabar dinyatakan dengan dalam kepenuhannya, sebelum nanti kita melihat bagaimana ada saper atau jamuan untuk melihat penghakiman itu juga. Tapi dikatakan sini ialah ada juga mencolok sana, dikatakan bahwa ada yang ditunggangi bernama yang setia dan yang benar. Inilah, kalau kita bilang setia dan benar, ini merujuk pada janjinya. Selama ini janji Tuhan itu selalu dia katakan, dia laksanakan, dia tepati, dan itu selalu diperbuat untuk kebaikan kita. Dan juga firman Allah. Ya. Jadi ini merujuk kepada firman Allah lah yang mengalahkan ini. Itulah benih yang kekal yang akhirnya mengalahkan kuasa kegelapan. Dan yang sangat menarik, dan juga ada kutipan nanti di pelajaran sekolah sahabat kita dari kitab, dari buku Alfa dan Omega, di ayat yang ke-11. Kalimat terakhir, ia menghakimi dan berperang dengan adil. Wah, ini kalau orang biasa by hook or by crook kalau mereka mau menangkan sesuatu. Tetapi Tuhan kita berperang dan memenanginya, atau menghakimi dan berperang dengan adil. Jadi sampai pada garis terakhir, semua mata melihat, seluruh dunia akhirnya mengerti bahwa Tuhan Allah kita Allah yang baik. Dan selama ini pemberontakan yang dipimpin oleh kuasa kegelapan akhirnya terbuka, ditelanjangi. Bukan dengan kecurangan, bukan dengan teknik-teknik yang salah, tapi dengan kasih Tuhan yang agape yang tidak terbatas. Luar biasa, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ternyata ada yang mau ditambahkan? Kembali saya membawa pikiran kita kepada flow-nya ya. Ingat bahwa ini sudah diambang Yesus akan datang yang kedua kali. Betul. Sudah ada pengkelompokan orang baik, orang jahat dengan orang baik. Pada situasi orang jahat akan ada konfederasi, ya kan? Terus mereka akan meningkatkan setan itu akan meningkatkan upayanya yang terakhir. Kalau tiba pada satu titik perang Harmagedon. Tujuannya adalah untuk menyerang umat-umat yang percaya ini. Nah, di sisi umat percaya, seperti lagu minggu lalu itu, berapa jauh dari rumah, kan gitu kan. Nggak usah takut karena pemimpinmu pasti menang. Wahyu 17 ayat 11, anak domba itu pasti akan apa? Akan menang. Lalu ada satu kutipan, saya lupa di hari apa. Tiba-tiba dilihat dari sebelah timur sana, gumpalan awan yang hitam seperti Elisa ya, Elisa atau Elias, saya lupa, di Sungai Kerit ya, Elia ya, melihat itu tiba, itulah yang dinamakan perjamuan, perjamuan makan itu. Jadi ini dari sudut pandang mana nih kita lihat nih? Bagi orang-orang jahat, konfederasi, Armageddon, ayo kita serang. Dari sudut umat-umat percaya, inilah sabar, perjamuan, pasti akan menang. Muncul awan di sana. Nanti kita lanjutkan. Oke, ini semakin menarik nih. Jadi jangan kemana-mana. Sebelum masuk di pelajaran Selasa, pendeta boleh lanjutkan dulu. Ya, saya mau pakai ilustrasi kalau boleh ya. Silakan, pendeta. Kembali saya tidak mau kita punya tanggapan bahwa Tuhan itu Tuhan yang kejam, karena
beberapa ayat mengatakan bahwa eh, api murka Allah itu akan menghanguskan. Iya. Kalau memang Allah ada, apinya ada untuk menghanguskan, kejam banget dia itu gitu loh. Tapi coba kita lihat, ini ilustrasi aja. Anggap ini lilin atau Allah itu sendiri. Ingat bahwa manusia diciptakan oleh Allah untuk hidup kekal. Iya. Tapi kenyataannya kekekalan itu belum menjadi bagian manusia karena Adam dan Hawa kalah waktu diuji di Taman Eden. Iya. Jadi hidup unsur-unsur untuk hidup kekal itu tidak ada. Lalu 2 minggu yang lalu kita bicarakan di hari Sabat petang adalah menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, menjelang Harmagedon itu terjadi, bahwa tubuh manusia itu akan diubahkan. Iya. Jadi saya bisa punya gambaran seperti ini. Saya sudah berapa kali katakan, tapi ini ilustrasinya. Dan banyak ayat mengatakan kita belum bisa bertemu dengan Allah. Karena itu akan berbahaya. Jadi saya punya gambaran seperti inilah Allah kita yang punya api. Ini ada bukan untuk menghanguskan. Betul. Ini ada untuk membuat kita hangat kalau kedinginan, Iya. membuat terang kalau kita kegelapan. Tapi ini kita anggaplah manusia yang berdosa, yang tidak punya unsur-unsur kehidupan kekal, lalu menghadapi api ini dia akan terbakar. Jadi keadaan api ini bukan untuk membakar ini, tapi ini yang tidak sanggup menghadapi api ini. Nah, saya ambil contoh yang lain. Anggaplah ini tubuh manusia yang sudah diubahkan Iya. dengan kehidupan yang tidak mengalami kematian. Jadi pada waktu mereka ketemu dengan ini, tidak jadi masalah. Iya. Karena ini sudah ada unsur kehidupan yang Kekal. Jadi benarlah yang mengatakan bahwa semua penderitaan di dunia ini penyebabnya adalah setan. Iya. Apa sebabnya? Artinya melalui apa itu terjadi ya? Dia mengganggu Adam dan Hawa untuk mengikuti omongannya. Sehingga akibatnya adalah unsur kehidupan kekal itu tidak menjadi bagian kita. Iya. Contoh kepada ilustrasi ini. Yang lain. Ini api akan menyala selama ini ada. Iya. Tapi api ini akan mati kalau ini sudah mulai berkurang. Begitulah kehidupan kita ini. Dengan tidak ada unsur kehidupan itu, kekal itu, dengan sendirinya akan berkurang. Lalu berdampak kepada alam semesta kita ini. Dengan tidak adanya unsur kehidupan kekal itu, maka akan berkurang. Itu dari sudut ini. Nah, di ayat yang lain di buku Wahyu mengatakan, Wahyu pasal 21-22 dikatakan bahwa setelah kita di sorga, kita akan makan buah pohon kehidupan Iya. yang berbuah setiap bulan. Betul. Kan itu kan berbuah. Bayangkan, makan satu saja hidup kekal. Ini terus-terus makan. Terus makan. Aja tidak akan mengalami Kematian. 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 Jadi konsep saya adalah Harmagedon itu bagi sisi yang kiri seperti ini yang menghanguskan, tapi di sisi yang kanan Harmagedon itu untuk menunjukkan tubuhku sudah diubah Iya. dan aku layak untuk bertemu dengan dengan pengantin pria itu. Amin. Itulah pesta pernikahan. Oke, terima kasih Pendeta untuk ilustrasinya semakin jelas kita berpikirnya. Kita masuk di pelajaran hari Selasa dengan judul Masa 1000 Tahun atau kita kenal dengan Milenium. Ya. Masa 1000 tahun atau Milenium diawali dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Pada saat ini iblis dan malaikatnya diikat. Rantai yang mengikat iblis dalam hal ini bersifat simbolis sebab makhluk roh tidak dapat diikat secara fisik. Iblis diikat oleh keadaan. Jadi ketika Yesus datang dan menjemput umatnya, baik yang masih belum mengalami kematian maupun umat-umat Tuhan yang mengalami kematian namun dibangkitkan, semuanya dibawa naik ke surga. Iya. Nah, di dunia ini
umat-umat manusia yang tinggal di bumi yang menerima tanda binatang itu, mereka akan istilahnya dibinasakan untuk sementara waktu, dan tinggal sisa iblis beserta pengikut-pengikutnya. Kenapa disebut iblis itu dipenjara, dirantai, diikat oleh keadaan? Karena ya mereka nganggur istilahnya lah ya, pengangguran. Nggak ada lagi pekerjaan mereka, nggak ada lagi yang mau dicobain, nggak ada lagi yang mau ditipu. Ya udah sesama merekanya itu semua gitu kan. Nah, dalam keadaan seperti ini, bumi berfungsi sebagai penjara bagi iblis selama 1000 tahun. Sebab tidak ada manusia untuk digoda dan dibinasakan. Apa yang iblis dan pengikutnya dapat lakukan adalah merenungkan akibat pemberontakan mereka melawan Allah. Nah, itu yang terjadi di bumi. Bagaimana yang terjadi di surga ketika Yesus membawa umat-umatnya naik ke atas surga. Wahyu menjelaskan bahwa umat Allah akan berada di surga pada masa 1000 tahun di tempat yang Kristus telah sediakan bagi mereka. Yohanes melihat mereka duduk di atas tahta sebagai raja-raja dan imam-imam menghakimi dunia. Yesus berjanji pada murid-muridnya bahwa mereka akan duduk di atas 12 tahta menghakimi ke-12 suku Israel. Paulus menyatakan bahwa umat kudus akan menghakimi dunia. Penghakiman ini untuk menyaksikan keadilan Allah dalam setiap tindakannya. Jadi saya membayangkan di surga itu mungkin seperti sebuah TV besar kali ya, untuk melihat yang Tuhan lakukan selama ini itu ternyata memang benar adil. Adil dan benar. Mungkin ada saat ini kayak doa-doa kita yang tidak terjawab, kita bisa tanyakan pada Tuhan, kenapa Tuhan? Dan Tuhan tunjukkan ini loh, ini yang terjadi. Dan kita, wah iya ya ternyata Tuhan itu benar, Tuhan itu adil. Dan seperti yang pendeta katakan sebelumnya, ada 3 pertanyaan besar. Kenapa saya di sini? Kenapa dia? Kok dia yang saya rasa tuh, saya pikir-pikir dia nggak mungkin ada di surga. Tapi dia ada di sini. Atau orang yang saya pikir, saya harapkan dia ada di surga, kok dia nggak ada. Dan itulah yang akan dibukakan, itulah yang namanya penghakiman yang akan terjadi dalam masa 1000 tahun. Itu kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Rabu, silakan Renato. Pelajaran hari Rabu. Jadi di pelajaran ini kita akhirnya bisa menarik nafas ya. Dari awal-awal triwulan, banyak lambang, banyak mungkin kesusahan-kesusahan, malapetaka dan segala macamnya. Di sini kita akan melihat bagaimana itu langit yang baru dan bumi yang baru. Ini adalah kegiatan atau peristiwa sesudah masa 1000 tahun, atau bisa kita katakan masa 1000 tahun itu adalah bulan madu dari anak domba dan mempelainya ya. Bulan madu, dan ini akan kembali lagi ke bumi. Setelah dosa dihapuskan, dunia ini akan diubah menjadi rumah bagi umat tebusan. Di sini kita akan melihat bagaimana keadaan bumi nantinya. Dalam Wahyu 21 ayat 1, Yohanes melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Bangsa Yahudi mengenal adanya 3 langit. Langit tempat burung-burung terbang, langit tempat bintang-bintang, dan tempat di mana Allah berada. Lagi Wahyu 21 ayat 1 menggambarkan atmosfer dunia ini. Bumi dan langit yang sudah tercemar tidak dapat menghadapi hadirat Tuhan. Kata baru di dalam bahasa Yunani itu adalah kainos. Dan ini merujuk pada sesuatu yang baru dari segi kualitas, bukan dari segi keaslian dan waktunya. Planet ini akan dimurnikan dengan api dan dipulihkan kepada keadaan yang sebelumnya. Jadi mungkin ini berhubungan dengan pertanyaan awal tadi ya. Kalau ada sesuatu yang rusak, apa yang dilakukan? Kalau di sini ternyata sesuatu yang kainos, sesuatu yang baru. Tapi dari segi kualitasnya pun jadi baru ya. Bukan kita beli HP A, waktu dia rusak kita beli HP A juga. Tapi ini kita beli HP A, mungkin A+. Nah, kira-kira mungkin seperti itu ya. Sesuatu yang baru dengan kualitas yang lebih baru. Hal menarik yang diamati oleh Yohanes di dunia baru yaitu
Tidak ada laut di sana. Fakta bahwa Yohanes merujuk pada kata laut menunjukkan bahwa dia mungkin pada saat dia menuliskan buku Wahyu, dia membayangkan laut yang mengelilingi pulau Patmos yang telah menjadi simbol perpisahan dan penderitaan. Jadi pada saat itu mungkin Yohanes benar-benar merasa hopeless sekali pada saat dia sendirian di tengah pulau ya, karena ada laut yang memisahkan. Dan di situ dia menggunakan simbol ini, laut itu sebagai perpisahan dan penderitaan. Dan dikatakan pada dia, pada saat kita nanti ada di bumi yang baru, tidak akan ada lagi laut, tidak akan ada lagi perpisahan. Tidak adanya laut di dunia yang baru bagi Yohanes berarti hilangnya kesukaran dan penderitaan. Kita baca lebih lanjut. Suatu kehidupan yang bebas dari penderitaan dan kematian di dunia yang telah diperbarui dijamin oleh kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Kehadirannya di Yerusalem baru ada dalam kemah Allah, tempat di mana Allah akan tinggal di antara umatnya. Hadirat Allah membuat kehidupan di dunia baru bagaikan hidup di dalam sebuah bait suci. Kehadiran Allah memberikan jaminan kebebasan dari penderitaan. Tidak ada air mata, kematian, kesedihan, tangisan, atau sakit. Semuanya itu adalah akibat dosa. Dan dengan dihapuskannya dosa, segala sesuatu yang lama sudah berlalu. Dan hal seperti ini kita bisa ingat pada saat Maria dan Marta, pada saat mereka kehilangan Lazarus, ya waktu itu Lazarus meninggal, dan mereka katakan seperti ini, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Lazarus pasti tidak akan mati. Yeah. Jadi mereka percaya pada saat itu, seandainya sekiranya Yesus ada di situ, tidak akan ada kematian. Dan pada saat di bumi yang baru nanti, di mana Tuhan berada, di situ juga kita berada. Amin. Yang artinya memang segala sesuatu itu yang jelek-jelek, yang jahat-jahat itu tidak akan ada lagi. Dan pada saat ini, dalam hal yang sama, kehadiran Allah di dunia yang baru akan memastikan kebebasan dari sakit dan penderitaan yang kita alami dalam kehidupan ini. Inilah pengharapan mulia yang dijanjikan kepada kita dalam Kristus. Sebuah pengharapan yang dimeteraikan dengan darahnya. Jadi saudara-saudara sekalian, janji yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi penderitaan. Dan ini yang kita imani pada saat ini untuk menuju ke sana. Dan dikatakan mengapa janji kehidupan baru di dunia baru sangat penting untuk semua yang kita percayai. Apa manfaat iman kita tanpa janji dunia baru? Mungkin tanpa kita mengetahui apa yang akan terjadi nanti di dunia baru, mungkin seperti tidak dapat membayangkan apa-apa atau buta ya. Kita buta, tidak dapat untuk apa kita beriman, untuk apa kita berpengharapan. Tetapi di sini jelas dikatakan, karena di mana Yesus berada, di situ kita berada, maka pada saat yang sama pun tidak akan ada lagi kematian, tidak akan ada lagi tangisan, tidak akan lagi hal-hal yang jelek. Mungkin kita semua saudara-saudara sekalian mempunyai satu penyakit yang mungkin sangat mengganggu dalam kehidupan kita. Mungkin sedang bicara, ada yang mungkin tiba-tiba batuk, ada yang tiba-tiba kakinya mungkin sudah sakit, ya, tidak bisa jalan, pincang, atau segala macamnya. Pada saat itu semua akan tidak ada lagi. Karena di mana Yesus berada, di situ selalu akan ada damai sejahtera. Luar biasanya bumi akan menjadi pusat ya, nanti ya. Begitu surga turun, ya di bumi lah menjadi pusat. Wah, ini luar biasa. Ternyata ada yang mau ditambahkan sedikit. Anak lahir nangis ya. Iya. Nangis. Mau menikah nangis. Nangis. Cinta kita diterima nangis. Diputusin nangis. Nangis juga. Yang mau saya katakan adalah mengeluarkan air mata adalah salah satu dari emotion. Emotion itu ekspresi your motion. Iya. Jadi yang tidak akan keluar air mata, jadi air mata tidak akan keluar di sorga oleh karena penderitaan. Bisa jadi kita karena gembira, kita akan mengeluarkan air mata gembira loh, bukan oleh karena terharu ya, menangis. Jangan nanti tiba-tiba, ya saya nggak tahu juga, ini hanya saya punya analisa saja.
tiba-tiba sampai sana, saking bahagianya nangis, loh katanya nggak ada yang makan. Iya. Jadi komplain juga. Jadi persoalan lagi. Kita aja tambahan Oke. yang ringan-ringan. Oke, terima kasih pendeta. Jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Kamis. Silakan pendeta Wilson. Baiklah, dengan cukup baik firman Tuhan telah dijelaskan oleh Brother Renato, tapi di pelajaran hari Kamis kita mencoba mengerti lebih dalam lagi apa arti kata baru. Karena ada orang berpikir seperti ini, oh iya kan dunia yang baru itu ya di dunia kita sekarang, jadi setelah Tuhan tinggal caplok aja, ini bumi kita ini jadi seperti didaur ulang lah, diperbaiki ya. Tapi ternyata bukan itu maksudnya. Ketika Tuhan mengatakan dia menciptakan segala sesuatu baru, bukan hanya itu sesuatu yang lebih baru, tapi itu lebih bagus daripada sebelumnya. Oleh karena itu dikatakan dalam kitab Ibrani, mereka semua melihat dengan percaya kepada sesuatu yang lebih baik. Itu arti kata baru. Tapi kita akan coba belajar lagi. Kita buka dalam pasal 21, kitab Wahyu ayat 9. Ya, saya akan bacakan beberapa ayatnya sampai 21. Mengenai apa arti dari kata baru. Yerusalem baru ini seperti apa penampilannya. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Ini menarik. Berapa kali kiasan dipakai? Kemarin dipakai, atau waktu itu dipakai untuk umat Allah. Sekarang kota yang kudus ini dilambangkan sebagai mempelai juga. Pengantin juga. Pengantin juga. Artinya apa? Artinya kalau dikatakan ini sebagai pengantin, artinya ini sebuah persembahan yang terbaik, yang suci, yang kudus. Ini melambangkan sebuah kepercayaan, pengharapan, kesatuan. Jadi inilah sebuah persembahan dari Tuhan untuk kita. Dan pasti yang diberikan ada yang terbaik. Kita lanjutkan. Lalu di dalam roh, ia membawaku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Dan ini sangat pribadi sekali kalimatnya. Turun dari sorga dari Allah. Berikutnya, ayat 11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara terdapat 3 pintu gerbang, di sebelah selatan terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat terdapat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atas tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Nah, kita ngeliat dulu secara fisik nih. Ini kayaknya semuanya sudah terukur baik, tapi bentuknya kayak ini ya, kayak kotak ya, bujur sangkar ya. Cuma kalau nggak tahu menurut pendeta atau kita semua, ini nilai estetiknya di mana ya? Tapi kalau kita lihat, kalau tadi dari ukurannya, terus kita pikir, surga, tapi ada apa? Tembok, ada gerbang. Loh, sebentar. Ketika Tuhan menciptakan Taman Eden, itu nggak ada gembok. Nggak ada gembok karena nggak ada gerbangnya. Nggak ada pagar. Nggak ada. Tiba-tiba kenapa sekarang ada pagar, ada tembok, ada dasar, semuanya seperti kotak ya. Tapi kalau kita melihat lagi, ini adalah sebuah lambang dari bilik yang maha kudus yang ada di Ka'bah. Artinya ini menunjukkan kegenapan, kesempurnaan dari kota kudus ini yang mau dipersembahkan. Nah, kalau kita lihat bahwa satu poin di sini, ini arti baru sini adalah bahwa kita melihat kemuliaan Tuhan pada kesempurnaannya. Kemuliaan, kesempurnaan, keagungannya dari persembahan ini. Kedua, kita belajar bahwa bukan karena kota ini akan diserang makanya ada tembok. Tetapi berbeda dengan former state atau yang sebelumnya, yang kata Taman Eden diciptakan sebelumnya, bahwa kali ini kota ini akan sudah dibentengi. Artinya tidak akan ada lagi kesempatan untuk masuk. Dan ketiga poinnya ialah, ini adalah menunjukkan arti kekekalan itu. Kenapa dibilang ada gerbang, tembok, ini menunjukkan kekekalan, kepermanenan dari perlindungan Tuhan itu. Kemuliaan Tuhan itu akan permanen. Dan ayat 27, mungkin kita agak
pusing ya artinya seperti apa, tapi ayat 27 cukup jelas. Dari pasal 21. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba ini. Jadi ada orang tanya, ternyata apakah nanti di surga akan ada dosa lagi? Tidak ada. Itu arti dari makna bentuk penampilan fisiknya. Orang bilang emasnya, iya, tapi kita harus melihat makna di atasnya ialah bahwa tidak akan ada lagi. Dikatakan bahwa dilanjutkan ayat berikutnya, di ayat 3, maka tidak akan ada lagi laknat, kutukan, kesempurnaan Tuhan tidak akan lagi diganggu gugat. Karena bukan karena sebelumnya tidak sempurna, bukan. Karena disinilah proses lebih kesempurnaannya, dan dikatakan di sini apa? Ini poin penting juga, ayat 3 lanjutnya. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu, cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Inilah yang kita katakan persekutuan, kesatuan, kesempurnaan dari anak-anak Tuhan, anak Allah, dan juga Tuhan itu sendiri. Tidak perlu lagi bantuan dari sinar yang lain, tetapi dari Allah sendiri. Tidak lagi sungai itu membelah kota itu sama seperti di Taman Eden, tapi sungai itu keluar yang adalah sumber kehidupan, sumber kekekalan kepada seluruh yang akan nanti bersatu dengan Allah dan anak domba itu dan seluruh penghuni surga. Amin. Jadi ini baru yang eternal life ya. Amin. Eternal life, kekal untuk selama-lamanya. Ternyata saya yakin mau memberikan tambahan, tapi tahan dulu. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Silakan Pendeta. Tadi pertanyaan Pendeta Wilson, di mana bentuk estetikanya? Iya. Jadi kalau 12, 144 ribu ukurannya kan? Iya. Lalu di sini ada 144 ribu umat, ini artinya perfect. Perfect. Wow. Amin. Sempurna. Beberapa waktu yang lalu saya buka-buka YouTube 10 wanita korban operasi plastik. Oh. Mukanya jadi jelek. Jelek. Jadi bentuk muka itu estetikanya enak dilihat kalau seimbang, balance, Simetris ya. simetris. Saya pernah baca biografinya David Beckham. Karena saya namanya David, beda rezeki doang. Jadi yang di artikel itu bilang begini, David Beckham mempunyai satu kebiasaan, kalau dia pergi ke satu hotel, dia harus rubah semua bentuk interiornya. Wow. Kenapa? Dia ingin balance. Sehingga kalau dia kan salah satu pemain bola Inggris yang tembakan bebasnya itu sangat sempurna. Jadi estetikanya bagus sekali. Dan kalau saya tidak salah ingat, dialah orang Inggris pertama, pemain bola Inggris pertama yang patungnya dibikin di Stadion LA Galaxy di California, di Los Angeles itu. Kenapa ini perfect? Perfect. Sempurna. Itu pertama. Lalu yang kedua, kenapa benteng? Ya. Ingat zaman apa, zaman siapa buku ini ditulis? Tulis, betul. Zaman Roma. Roma terkenal dengan benteng-bentengnya. Jadi benteng itu melambangkan kemenangan dan tidak akan pernah kalah. Betul. Ingat Wahyu 17 ayat 14, anak domba itu akan menang. Menang. Jadi itu kalau zaman sekarang mungkin apa ya, kalau bisa dibilang melambangkan kemenangan ya benteng juga sih ya, dibentengi itu segala macam. Lalu yang ketiga tadi disinggung seperti layar lebar. Dibuka. Kalau saya istilah sekarang jejak digitalnya nggak hilang gitu. Kalau orang komputer bilang beda delete, beda format. Kalau delete jejaknya ada, format jejaknya akan apa? Hilang. Walaupun itu bisa dipanggil kembali dengan teknologi dengan cara yang jadi jejak digitalnya itu tidak akan hilang semua. Sehingga pada waktu kita bertanya, kenapa saya ada di sini Tuhan? Lah, saya kan memang sayang sama kamu.
Amin. Nah, saya kan jahat loh. Kan siapa saja yang masuk ke sini bukan karena perbuatannya, karena aku. Amin. Lalu yang kedua, ini kok masuk? Buka jejak digitalnya. Itu kan, nih lihat ini istilah sekarang ya. Kalau zaman dulu ya buku, zaman sekarang kan digitalnya, didigitalkan. Lalu loh si Anu mana? Dibuka apa? Digital. Jadi sederhananya nanti akan katakan, ya Tuhan itu adil. Amin. Tuhan itu adil. Bicara keadilan itu begini. Contoh, kita sama-sama tahu Alkitab katakan bahwa nanti yang masuk surga itu orang-orang yang tidak makan daging. Iya. Karena yang disediakan adalah buah-buahan. Iya. Make sense, tidak ada daging. Kenapa? Karena tidak akan ada yang mati di sana. Iya. Make sense kan itu make sense. Nah, bayangkan orang yang tidak terbiasa atau orang yang biasa makan daging tiba-tiba masuk di sana tidak ada daging, itu penderitaan atau sukacita? Penderitaan. Dia nggak makan apa-apa dong. Iya. Tapi bukan berarti orang yang tidak vegetarian tidak masuk surga, bukan itu poin saya. Bukan itu poin saya, jangan salah mengerti. Poinnya adalah kita harus biasakan kehidupan surga itu dari sekarang supaya tiba di sana itu tidak kaku lagi. Ya, tidak kaku. Kalau orang pendaki gunung kata aklimasi, penyesuaian diri. Ya, penyesuaian diri, penyesuaian medan itu dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya, ingat, yang turun itu bukan surga, tapi Yerusalem baru. Jadi pusat pemerintahan bumi ini ada nanti di Yerusalem. Karena dulu pun pusat pemerintahan itu di Taman Eden. Iya. Inilah yang kenapa diperbaharui lagi. Tidak ada bahasa yang bisa dibuat oleh Yohanes, dan dia bilang yang tidak pernah dilihat mata lah. Iya. Karena dia kan nggak pernah lihat Taman Eden gimana dulu kan. Iya. Kita pun begitu ya, yang nggak pernah lihat mata lah. Jadi bahasa kerennya wow, awesome, gitu kan. Wih, atau ya itulah kalau luar biasa. Kalau dia ada di atas itu bolehlah kita pakai itu. Iya. Tapi itu yang paling tinggi sekarang kan untuk sesuatu yang apa? Yang luar biasa. Tetapi dari itu semua karena waktu juga, bahwa dua posisi tadi itu setelah ini habis, lalu ini kelompok orang-orang yang benar ini akan pernikahan, naik ke sorga, lalu setan pengangguran, jobless, nggak ada pekerjaan dan sebagainya. Lalu baca buku Kemenangan Akhir katakan, pada waktu Yerusalem turun dengan kemuliaan, lalu orang-orang ini akan dibangkitkan, orang jahat, lalu menyerang lagi Yerusalem baru. Disitulah mereka terbakar itu, sama seperti api yang tadi itu. Betul. Jadi pada waktu mau mereka mendekati kemuliaan Allah, Yerusalem baru dengan orang percaya itu, memang mereka tidak tahan menghadapi. Kenapa? Di dalam unsur kehidupan mereka tidak ada kehidupan kehidupan kekal. Kabar baiknya adalah jangan takut, pemimpinmu pasti menang. Amin. Itu udah termasuk kesimpulan ya Pendeta ya. Luar biasa pelajaran kita sepanjang triwulan ini. Terima kasih untuk Pendeta David, Pendeta Wilson, dan Renato. Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Amin. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Biarlah sepanjang satu triwulan ini pembelajaran kita mengenai buku Wahyu mempersiapkan kita, kehidupan kita saat ini sebagai pengantin wanita yang sedang menunggu dijemput oleh pengantin pria. Sehingga ketika Yesus datang, kita benar-benar dapat bersorak dan berseru, inilah Allah kita, Amin. Tuhan kita yang kita nanti-nantikan. Amin. Kita akan bertemu di pelajaran triwulan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.